1.2 Adik cantik, abang yang punya. Lur, apa kabar kalian? Balik lagi ketemu dengan aku, Gabriel Omar Batistuta atau Pandiangan. Gimana kabar lur? Sehat kalian kan? Di video kali ini kita akan membahas yang menjadi keresahan banyak umat atau keresahan banyak pembudidaya ikan nila, yaitu harga pakan yang semakin tinggi. Jadi karena harga pakan yang terus naik sampai ke langit, entah nggak tahu sampai ke langit berapa nih nanti naiknya terus, banyak pembudidaya yang gulung tikar bahkan pusing, termasuk saya juga karena kenaikan pakan ini. Namun yang namanya kita juga manusia kan pasti diciptakan punya akal, benar nggak lur? Ya kalau ada tembok ya jangan kita tentukan kepala kita itu ke tembok, cari jalan lain biar tetap fight di dalam usaha apapun yang kita rintis atau apapun yang kita kerjakan. Nah, teringat ke pakan, di satu sisi ikan nila ini membutuhkan protein agar pertumbuhan dan perkembangannya bagus. Namun yang jadi masalah di sisi lain, semakin tinggi protein maka harga pakan juga akan semakin tinggi atau semakin mahal lah ya. Harga pakan yang tinggi ini perlu sedikit disiasati agar kita tetap juga mendapatkan keuntungan dari budidaya ikan nila yang kita jalani ini. Meskipun kita sedikit rombak atau kita siasati, namun tidak mengurangi esensi dari pemberian pakan itu. Artinya kita usahakan kebutuhan ikan nila akan protein 26-28% itu terpenuhi. Bagaimana caranya? Saya akan berbagi pengalaman untuk dulur-dulur sekalian. Menurut saya lur, ada dua solusi yang dapat kita lakukan untuk menekan harga pakan ini menjadi lebih ekonomis lah. Namun sebelum mempraktekkannya perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi teknis atau kuncinya. Yang pertama, pemberian ini baru bisa dilakukan ketika umur ikan jalan 2 bulan lebih atau setelah 2 bulan ya. Ini tidak bisa kita terapkan dari awal budidaya, karena di masa-masa dari bibit sampai umur 2 bulan itulah waktunya ikan untuk berkembang, membentuk protein dan membentuk bobot. Yang kedua, perlakuan ini diwajibkan dengan cara membibis pakan terlebih dahulu. Jadi tidak bisa diberikan begitu saja. Dan memang saya juga dalam budidaya ikan nila yang namanya membibis pakan itu wajib hukumnya. Itu tidak bisa tidak. Salah satu fungsinya kenapa saya katakan wajib hukumnya membibis pakan, ya yang pertama untuk menambah protein dalam pelet, untuk meningkatkan proteinnya. Yang kedua ya agar ikan cepat besar dan minimal kecil kematian. Lalu yang pertama itu tipsnya adalah dengan cara pemberian pakan tambahan. Nah, pakan tambahan ini bisa kalian berikan dari daun-daunan. Biasanya daun yang diberikan ke ikan nila itu seperti lemna minor atau ajola. Kalau untuk sayur-sayuran, kangkung itu sepertinya kurang bagus, atau singkong itu menurut saya kurang bagus. Yang kedua, bisa saja diberi, cuman jangan dalam jumlah yang banyak dan jangan terlalu sering juga. Yang berikutnya, kalian bisa juga berikan daun pepaya. Nah, daun pepaya ini juga banyak diberikan ke ikan nila. Tapi kalau bisa, saran saya daun pepaya ini
diolah dulu, seperti difermentasi, di blender dan difermentasi, supaya hasilnya lebih maksimal. Kalau langsung kita berikan bisa saja, tapi menurut saya kurang efektif lur. Jadi pakan silingan itu bisa kita lakukan minimal 1 kali seminggu, bukan tiap hari ya. Kalau tiap hari kita berikan, contoh pagi pakan pelet, sore pakan silingan, saya jamin ikan itu juga bahkan lambat pertumbuhannya. Jadi untuk pakan tambahan ini biasanya dilakukan hanya sekali seminggu aja. Nah, cara yang kedua yang paling saya rekomendasikan itu ialah dengan cara pelet campuran atau di mix. Dan itulah yang sedang saya lakukan saat ini lur. Di sini sudah saya siapkan 2 jenis pelet sama-sama min 2. Kebetulan ikan saya ada 4 kolam yang sudah jalan umur 2 bulan dan 3 kolam itu masih di bawah 2 bulan atau masih 1 bulanan lah. Itu belum bisa kita lakukan pengaplikasian pencampuran pelet ini ya. Kita fokus untuk 4 kolam ikan saya nanti. Jadi yang pertama itu dari STP extruder pakan apung, dan yang kedua ini Alfit sama-sama min 2. Nah, untuk pelet STP ini bisa kalian langsung, proteinnya itu 28%, lemaknya 6%, serat kasar 5%, abu dan kadar air itu sama-sama 11%. Dan yang Alfit ini proteinnya saya bacakan aja langsung ya. Itu 16%, untuk kadar air, kadar abunya 12% dan 10%, dan lemaknya sama-sama 5%. Nah, jadi kalau misalnya pelet ini digabung 28 tambah 16 itu kurang lebih 44 ya, 44% kan. Nah, kalau kita bagi 2 sekitar 22%. Jadi nanti total protein yang dimakan ikan kita lebih kurang 22% lah lur. Tapi dengan adanya penambahan molase dan juga bahan-bahan probiotik alami maupun bahan probiotik pabrikan, angkanya pasti naik lah, bukan di 22% lagi. Kalau hitung-hitungan saya ya mungkin bisalah mendekati ke 25-26. Jadi menurut saya cara ini masih masuk, masih efektif lah. Rahasianya dalam menggunakan ini lur, saran saya pemberiannya jangan 50-50%. Jadi misalnya pelet yang ini contoh masih pertama kali kita kasih yang 20%, ya 70% lah kita kasih dulu, ini 30%. Nanti setelah berjalan 5 hari contoh kan, barulah kita naikkan jadi 60%, ini 40% gitu. Tapi batasnya di sampai 60-40 aja lur, biarkan didominasi oleh pelet yang bagus ini. Ini kita kasih sebagai tambahan lah, jangan 50-50 atau jangan pula ini lebih banyak, makin kacau nanti. Oke ya. Nah, lur, jadi bentukan dari pelet yang 16% ini seperti ini lur. Nah, dan kalau kita cium juga aromanya memang kurang menyengat. Sedangkan yang 28% itu dia warnanya lebih coklat. Aroma dari pelet ini juga kuat. Kalau yang ini dia coklat buram, dia coklat tapi agak-agak kusam lah. Nah, lihat. Nah, beginilah perbedaannya. Langsung kelihatan kan? Ini coklat pekat, ini coklat muda, agak kusam dia. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ikan kita sehat dan target panen juga bisa tercapai sesuai dengan waktunya ya. Jadi lur, ikan saya ini kebutuhan pakannya satu hari itu lebih kurang 5 kilo. Jadi untuk pagi 2,5 kilo dan sore 2,5 kilo. Kalau saya itu membuat pakan tidak pernah langsung 5 kilo lur. Jadi saya usahakan sekali buat pakan, setelah itu kalau bisa langsung habis, biar kualitas pelet itu dan aromanya juga tetap terjaga. Nah, jadi kita ambil ini 1,5 kilo dan ini 1 kilo ya.
Ini ini 1 liter. Estimasi saya sudah pernah saya hitung, setiap kali saya ambil ini 500 gram. Jadi kalau untuk 5 kilo berarti 5 kali kan. Nah ini udah 1,5 kilo. Selanjutnya kita bibis pelet ini. Langsung aja kita bibis peletnya. Ini biang bibis saya yang udah saya buat sebelumnya dari bahan-bahan alami. Kalian bisa lihat ada videonya nanti. Jadi saya itu selalu stok yang namanya bahan biang bibis dari bahan alami. Selain untuk meningkatkan nafsu makan ikan, juga menjaga kesehatan ikan. Kita campurkan ke dalam air yang sudah ada molasenya ya. Aduk. Tak lupa juga lur, kita tambahkan Progol dan Aquavita, premix Aquavita. Itu wajib, ini probiotik pabrikan. Kalian bisa cari di marketplace, banyak yang jual dengan bervariasi harga. Cuman kalau untuk ini yang dua ini juga selalu saya masukkan. Biasanya saya itu untuk 2 kilo pakan itu 1 liter biang bibis ya. Ini karena 2,5 kilo lebih kurang 1 liter sekian lah. Feelingnya kita aja kita mainkan lur. Kalau dirasa dia sudah cukup lembek, berhentikan. Tapi kalau masih keras ya kasih lagi sikit-sikit. Intinya jangan terlalu lembek, jangan terlalu becek. Nanti pakan ini tenggelam, malah tidak dikonsumsikan. Itu bisa menjadi sumber penyakit. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Kita diamkan lebih kurang 15-30 menit sebelum kita kasih ke ikan. Udah ditungguin kita, mereka itu udah kelaparan kayaknya. Langsungnya kita tes. Nah, lihatlah betapa rakusnya ikan nila ini makan. Jadi sekedar info, ikan nila ini umurnya sudah 2 bulan sekian, jalan 3 bulan. Kalau tidak ada kendala nanti kita panen mungkin di akhir bulan 9 ya.